Ada motivasi seperti teman-teman itu yang seringkali terbiasa membuat bonsai yang gaya-gaya umum seperti formal gitu kan, yang kaki-kaki lengkap muter seperti itu pemirsa. Coba kita analisa sedikit lebih jauh gitu kan. Jikalau kita mengutarakan pohon ini misalkan kita buat dari bahan kimeng misalkan, kita buat fikus seperti ini pemirsa. Wah, saya bilang hebat sama pemirsa semua. Oke, boleh, sah-sah saja pemirsa. Kalau kita nanti ini untuk acuan pemirsa misalkan kita buat fikus seperti ini, benar-benar sangat gendeng pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Ken Biang Pentikah ini sobat bonsai. Malam ini kita mau mengeksplor maksudnya kita mau mengekspos bahan dari serut pemirsa yang terbentuk lumayan aneh ini pemirsa. Menurut saya kayak ada sayap-sayapnya ini. Nanti kita coba untuk mengembangkan gaya webeng pemirsa. Tapi ini nantinya gimana cara kita membuat atau kita mengeksplorasi bentuk yang sebagaimana tidak seperti biasanya pemirsa. Oke, tanaman serut yang menurut saya potensial sekali untuk kita jadikan seni bonsai pemirsa, dan sangat menguntungkan bagi teman-teman atau pemain bonsai, dari mulai pendongkel maupun pengoleksi pemirsa. Nah, ini banyak sekali yang diuntungkan dengan tanaman ini pemirsa. Soalnya masyarakat Indonesia itu kebanyakan awal mula itu main bonsai sudah terpengaruh sekali dengan tanaman yang namanya serut ini. Karena familiarnya di telinga itu katanya sih untuk memeliharanya itu lebih gampang menurut teman-teman, dan tidak perlu repot-repot. Medianya cuma simpel saja pemirsa. Untuk pasir malangnya sama campuran sekamnya sama sindel kambingnya itu sudah lebih dari cukup. Dan bisa juga jika kita kasih campur-campuran tentang pupuk seperti dekastar itu saya rasa lebih bagus kan? Tapi tidak perlu terlalu banyak menurut saya. Dan tanaman ini jikalau nanti ada teman-teman yang menemui dengan seperti penyakit buduk itu pemirsa, nah itu nanti bisa disembuhkan dengan fungisida pemirsa, gitu kan? Fungisida kita oleskan itu atau kita semprotkan itu lumayan kita menanggulanginya, itu cukup efektif pemirsa. Biasanya itu buduk-buduk itu yang di cabang-cabang biasanya mati ranting atau percabangan itu biasanya teman-teman itu terlalu kebanyakan pupuk, bahkan biasanya itu terlalu bacek juga nah, jadi kurang poros menurut saya. Itu biasanya itu sering terjadi faktor penyakit buduk itu. Oke, kita lanjut pemirsa. Kita pruning dulu. Setelah itu, setelah pempruningan kita lihat dulu seperti apa sih bentuknya, barulah kita fokus untuk mentrainingnya. Nah, satu persatu percabangannya tepat bagaimana, dan kita pilih dengan sliding pemirsa. Oke, lanjut.
Oke pemirsa, pruningan sudah hampir selesai, tinggal sedikit itu diselesaikan sama kru pemirsa, sama tim kita. Salah satunya ada Gus Agus pemirsa. Yang satunya Wakil Lurah Blimbing Rejo pemirsa. Ini orangnya yang punya kawasan ini. Makanya pemirsa harus hati-hati sama ini orang. Kita bahas kembali ke topik pemirsa. Serut ini nantinya konsepnya itu seperti kayak ada gambar-gambar elang yang ini pemirsa, elang yang terbang kayak gitu kan. Nah ini hampir sedikit lari ke konsep bidding. Tapi ini nantinya kita bikin agak beda. Gimana cara kita untuk mengekspor atau mengeksplor sesuatu? Dia ada kayak jiplakan pemirsa, oke? Setelah ini kita pilih pemirsa, mana yang cabang kita perlukan gitu kan, mana yang perlu kita ganti, mana yang belum sesuai, benar-benar selektif pemirsa. Dan seperti ini awal mulanya kita pengawalan pemrogram pohon sebesar ini pemirsa. Gimana caranya untuk mempercepat jadinya, itu memang kita harus ground dulu gitu kan. Nanti setelah ini jadi baru kita pindahkan ke atas pot. Nah, seperti itu pemirsa. Seperti inilah gambaran-gambaran bahan awalnya itu kan. Nah, cuman seperti ini pemirsa, tidak tampak-tampak bagus juga itu kan, bahan yang nyakang menurut saya. Dan gimana cara kita untuk membuat konsep atau kita membuatkan gambaran seperti apa sih ini nanti jadinya. Nah, seperti itu awalnya pemirsa. Dan memang kita harus membawa konsep dari imajinasi kita sendiri. Nah, pohon semacam ini nih, kalau kita bentukannya seperti pohon-pohon yang hafalan, sering saya bilang pemirsa, tidak bakalan ketemu gitu. Kan kita bebaskan demikian rupa. Bahkan saya pengen mematahkan ucapan-ucapan dari maestro gitu kan, dari teman-teman senior kita pemirsa. Nah atas ini tampak flat pemirsa. Nah, itu memang kita sengaja bagaimana sih membentuk bentuk yang flat dan nantinya itu bisa membuat suatu daya tarik atau center point atau poin tertentu pemirsa. Nah ini kan kelihatan flat. Nanti kalau kita potong-potong ini sudah kelihatan. Cuman ini nanti kita pengen mendapatkan kanopi dengan cabang yang ini. Nah itu kan pemirsa bisa lihat, bisa menganalisa sampai di mana sih pohon ini nantinya. Oke, nah ini cabang kita pakai yang atas ini bentuk kanopi. Dan nantinya kalau sudah besar kita bentuk percabangan semacam ini. Agak ini kan agak merayap, kayak mau kerakup pemirsa. Cuman stylenya atau konsepnya kesan-kesan natural seperti itu, tapi ada semi lepeng. Lepeng maksudnya pemirsa. Oke, jadi ini dulu ulasannya. Nanti kita coba kita analisa kembali, kita bacot lagi ke arah seperti apa sih nanti jadinya pemirsa. Tunggu di channel Norkan Biang Merdeka. Oke pemirsa, pengawetan sudah selesai dan percabangan sudah
menyesuaikan pemirsa. Nah, seperti ini masih pengelosan. Ini nanti ada katamu di sini. Lumayan serem pemirsa. Oke, ini pohon serut pemirsa. Kalau kita jauh bisa mencermati atau gimana sih untuk membuat suatu karya seni yang benar-benar nantinya beda pemirsa atau lain daripada yang lain. Contohnya seperti ini, bahan yang sederhana gitu kan. Nah, kita konsep seperti ini, kita harus benar-benar memikirkan sebegitunya bebas. Ada motivasi seperti teman-teman itu yang seringkali terbiasa membuat bonsai yang gaya-gaya umum seperti formal gitu kan, yang kakek-kakek lengkap muter seperti itu. Nah, coba kita analisa sedikit lebih jauh gitu kan. Jikalau kita membuat atau mengutarakan pohon ini, misalkan kita buat dari bahan kimeng misalkan, kita buat buku seperti ini pemirsa. Wah, saya bilang hebat sama pemirsa semua. Oke, boleh, sah-sah saja pemirsa. Kalau kita nanti ini untuk acuan pemirsa, misalkan kita buat figure seperti ini, benar-benar sangat gendeng pemirsa. Oke. Nah, seperti ini pemirsa. Ini dulu kita buat pemirsa. Ya. Kita bikin center point seperti ini, atau center of interest yang di depan seperti ini. Ada pandangan-pandangan tertentu yang bikin tergelitik, bikin daya tarik kuat. Nah, seperti ini, gitu kan? Nah, seperti ini. Ini dulu kita lukai sendiri, nah, sampai lihat erosinya. Ini dulu kita sengaja. Contoh lain center point, nah seperti ini. Nanti kita bersihkan, nanti ada erosi-erosinya, ada kropos-kroposnya pemirsa. Ada titik-titik tertentu, nah, aksen-aksen tambahan atau center point atau center of interest pemirsa. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, di depan kita bikin aksen seperti ini, nah, gaya-gaya yang jeleket pemirsa, atau orang nonton nantinya itu lihat kayak kecewa, kok modelnya begitu sih, rasanya maksudnya itu ngelihatnya itu kepengen punya gitu, tapi duitnya pas-pasan gitu. Menurut saya itu nontonnya kecewa nanti ya. Perjalanan masih panjang nah, ini masih di ground biar cepat ngelosnya itu gede-gede misal, cepat sesuai gitu kan. Ini beberapa tahun lagi atau kurang lebih setahun udah bisa ngepot ya kan? Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni bonsai Indonesia.